Kultum ini spesial dan terima kasih kepada Majelis Tablik ya dunia jatahnya. Kita isi dari luar Masjid Tarjih. Nanti Masjid Tarjih bisa lain kali ya, mohon maaf sekali. Simpel aja, pertama pembukaan, langsung nanti yang kedua materi. Kalau memungkinkan nanti mungkin ada tanya jawab walaupun satu sesi saja begitu. Dan yang terakhir nanti penutup. Baiklah, marilah kita awali acara Kultum ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pemateri ini spesial, yaitu dari Jakarta Utara, Jakarta Timur, Bang Haji Welly Sakti Pasaribu. Yang sebenarnya ini acara pemalakan saja ini. Beliau kan perjalanan dari Jakarta ke pinggir. Ini besok pagi acara ke pinggir jam 6. Sudah disediakan hotel di pinggir gitu. Kita kamar di sini nggak berkenan gitu. Pokoknya mau sehari tidur di pinggir gitu. Insya Allah nanti ya belum sampai jam 12 sudah sampai pinggir gitu. Nah, nanti di biodata lengkap biar beliau sendiri aja, tidak usah kami aturkan begitu. Wah, ini acara agak santai begitu, namun insya Allah mengenal. Saya ketemu beliau 3 kali ini. Yang pertama di Palembang. Waktu itu belum kenal sekali karena belum tahu juara berapa begitu. Kebetulan kakak beradik begitu. Beliau juara 1 dan dari pinggir juara 2. Sehingga kami langsung menuju ke Rawamangun melihat seperti apa kok juara 1 begitu. Kami terbang 2 kali. Yang pertama kloter pinggir, biasanya pinggir ke sana. Yang kedua kloter PDM gitu. PDM juga ke sana. Melihat situasi pasar ibu. Maksud kami Pak Welly Sakti Pasaribu seperti apa dalam bentuk lah. Untuk itu tidak berpanjang kalam, monggo kita berikan waktu secukupnya kepada Bang Welly secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Sleman dan rekan-rekan di pimpinan daerah Sleman, yang kami hormati pimpinan majelis atau lembaga atau yang mewakilinya di forum ini. Saya pertama-tama minta maaf karena yang pertama mungkin gaya bahasa saya ini berbeda, Pak. Saya ini dari seberang, saya dari Sumatera Utara. Jadi nanti kalau gaya-gayanya agak-agak salah, Pak, tolong dimaafin, Pak. Mungkin intonasinya nggak sesuai atau misalnya cara komunikasinya kurang pas, mohon dimaafkan, Pak. Nah, tapi yang harus, karena tadi saya ditugaskan untuk memotivasi situasi ini, saya mau mulai dari biografi dulu, Pak. Nama saya diberikan oleh orang tua saya, Welly Sakti Pasaribu. Jadi kalau namanya emang agak-agak aneh. Ada Welly, itu seperti Nasrani kan, Pak? Ya kan? Welly. Ada Sakti, ada Pasaribu. Itu kalau dilihat orang itu udah gak mungkin muslim, Pak. Dilihat. Kalau dibaca orang nggak mungkin muslim. Saya lahir dari keluarga sederhana yang kita merantau dari kampung saya namanya Sibolga. Dari Sibolga ke Jakarta. Latar belakang saya bukan Muhammadiyah. Orang tua saya juga bukan Muhammadiyah. Alhamdulillahnya sekitar 100 meter dari rumah kami di Jakarta, di Rawamangun, itu ada ranting Pulau Asem, Muhammadiyah Pulau Asem. Artinya saya itu kalau sholat yang pasti itu maghrib sama isya pasti ke masjid. Akhirnya di tahun 89 saya ikutan menjadi pemuda Muhammadiyah. Kalau yang dari sekolah biasanya IRM. Tapi saya pemuda, yang nggak ada totalitas, saya bukan orang Muhammadiyah. Latar belakang nggak ada Muhammadiyah, bapak saya bukan Muhammadiyah, ibu saya bukan Muhammadiyah.
malah yang seberang tuh. Karena daerah itu kebanyakan NU ya Pak ya. Newcastle United. Karena ini motivasi, ini harus penting Pak. Nggak ada darah saya itu Muhammadiyah. Nah begitu katakanlah saya di Pemuda, saya sampai dengan Ketua Cabang Pemuda Muhammadiyah Rawamangun. Dari Pemuda Cabang, saya ditarik ke Muhammadiyahnya. Saya Ketua Ranting Muhammadiyah. Habis itu saya ditarik ke cabang, alhamdulillah secara muscap. Dari tahun 2005 sampai dengan 2015, 2 periode saya menjadi wakil ketua di PCM Rawamangun Pulau Gadung. 2015 sampai dengan 2020, qadarullahnya saya harus pindah ke Bali, Pak. Jadi di satu periode itu saya meninggalkan Jakarta. Tahun 2020 saya kembali ke Jakarta. Ada beberapa teman dari cabang Rawamangun mengajak saya untuk kembali ke Muhammadiyah. Saya nggak ngerti bahasanya kembali. Padahal versi saya nggak ada bahasa kembali. Maupun kita pengurus atau tidak, pasti jiwa kita yang saya yakin di sini 100% pasti Muhammadiyah. Kita bermuhammadiyah bukan harus jadi pengurus Muhammadiyah. Tapi lucunya di Jakarta, Pak, saya nggak bilang di Sleman ya. Di Jakarta kebanyakan maunya pengurus baru bermuhammadiyah. Jadi dasar dari situ, karena saya 10 tahun di cabang Rawamangun sebagai wakil ketua, habis itu di 2022 karena ada COVID, habis itu diperpanjang ya Pak ya. Habis itu 2023 jadi saya muscap sebagai ketua cabang. Di situ baru saya keluarkan bagaimana Muhammadiyah yang tidak lazim. Di cabang Rawamangun 70% sekarang itu isinya di bawah 40 tahun umurnya. Yang di atas 70 itu cuma 3. Lainnya itu di bawah 40. Yang paling terkecil itu umurnya 27 tahun. Pimpinan pleno 13. Nah, mungkin bapak-bapak yang Rawamangun karena kita ada fotonya tuh Pak. Nah kelihatan tuh muka-mukanya. Nah jadi dari situ kami paham betul bagaimana yang pertama itu regenerasi di Muhammadiyah itu sangat penting. Keberlanjutan program dari Muhammadiyah betul Pak harus dilanjutkan pada situasi kondisi. Habis itu peradaban dan katakanlah keadaan yang pasti nantinya akan berbeda. Salah satu yang dilakukan Muhammadiyah Rawamangun yaitu merubah gaya. Kita tidak memainkan pola-pola yang sama. Kalau pertanyaannya Pak, kenapa Rawamangun bisa menang? Pendapatan kami mungkin jauh di bawah Ngagel, PCM Ngagel. Mungkin pendapatan kami masih jauh di bawah PCM-PCM yang memiliki AUM di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tapi yang kami lakukan bagaimana merenovasi ke dalam. Masalah manajemen, masalah sentralisasi, masalah keuangan, masalah katakanlah kalau kemarin teman-teman dari senior-senior dari PDM Sleman, bagaimana cara pengelolaan di cabang. Sampai pertanyaannya yang paling terakhir, dan setiap teman-teman dari PCM atau PDM dari luar kota Rawamangun pasti terakhir pertanyaan begini nih Pak. Maaf Pak Ketua, saya mau nanya, kira-kira pimpinan di sini dibayar atau enggak? Betul Pak, itu pertanyaan terakhir kan Pak? Ya. Dan itu bukan Sleman aja Pak. Jakarta Barat juga begitu. Sekitar sebulan yang lalu Jakarta Barat ke tempat kami. Bekasi juga sama. Jadi dari situasi ini kami memang berusaha untuk membuat semuanya itu profesional.
ada garis yang ditetapkan oleh PP untuk kita patuhi. Namanya, kalau secara keagamannya namanya PTN, namanya tarji. Keputusan itu nggak bisa kita ganggu-gugat. Kalau bahasa lucu-lucuannya kita nggak terkunut, mau gimana pun kita nggak akan terkunut, Pak. Kecuali kita dimoi PP. Keputusan tarji itu pasti. Nah, jadi situasi belakangan ini juga karena Rawamangun awalnya pemenang LPCR, habis itu kalau Bapak ada yang mengikuti, sekarang lagi viral masalah teman-teman kita di mana tuh? Di mana? Di kelas sebelah gitu apa di gerbong sebelah? Ada yang ngikutin Pak? Di Facebook? Ada yang ngikutin? Ikuti. Ya. Itu saya nggak ngerti. Akhirnya Rawamangun terkenal dari mana-mana akhirnya sekarang. Tapi saya mau hanya mengatakan apapun yang kita dilakukan harusnya sesuai dengan tarji. Pertanyaannya tarjinya tarji apa? Bukan tarji yang nggak mendasar. Bukan yang orang yang sudah nggak ada di penentu di tarji, di PP, berkuar-kuar di luar. Yang kita lakukan bagaimana secara sistem yang berbeda, bukan secara tarji atau secara kegiatan keagamaan yang kita lakukan. Tidak ada yang kita lakukan. Administrasi secara nomor surat, nomor lain-lain itu kita samakan. Makanya kalau ada surat terbuka, kalau ada yang kritik, itu pertanyaannya sangat simpel, Pak. Karena memang tidak paham Muhammadiyah. Apapun latar belakang kita di sini, kita disatukan oleh Muhammadiyah. Itu yang pasti, Pak. Kalau masalah agama kita nggak usah kita nggak usah berargue, kita nggak usah berdebat, karena Muhammadiyah itu organisasi keagamaan. Tapi terlepas dari itu, apa yang harus kita manuveri? Yang pertama, aum sosial, aum yang sifatnya amal usaha, yang sifatnya aum sosial itu seperti panti, ada yang seperti sekolah atau bisnis yang lainnya. Kita di Rawamangun ada umroh, Pak. Insya Allah tanggal 25 Juli kita berangkatin lagi umroh. Itu benar-benar kami yang mengurusi dari Muhammadiyah Rawamangun. Setahun kita 2 kali, ada bulan Juli, ada bulan November tanggal insya Allah 14. Saya lupa, tapi sekitar tanggal 14 sampai 15. Nah, jadi manuver-manuver yang dilakukan oleh teman-teman kita yang di budaya itu memang sangat luar biasa. Karena kelebihan mereka itu, kalau yang saya lihat cuma satu, Pak. Teknologi. Pada saat kita dipilih oleh wilayah DKI Jakarta menjadi peserta LPCR, yang dilakukan pertama itu administrasi secara digital. Ada SIM-mu, ada notulenmu, ada 3 tuh, saya lupa. Itu semua berbasis itu semua berbasis teknologi. Ke depan, Pak, PP itu nggak capek menilai cabang. CPP itu tidak capek menilai daerah. Karena apa? Kalau ranting, cabang, dan daerahnya itu aktif, pasti di sananya hijau. Versi mereka itu hijau, kuning, merah. Mungkin ada orang-orang LPCR di sini, mungkin lebih paham dari saya itu. Ada merah, kuning, hijau. Yang mereka lihat itu bukan secara aset. Yang mereka lihat itu secara sistem. Maka tadi saya bilang, kalau dilihat Rawamangun mungkin kita kalah dengan gagal. Yang setahu saya mungkin omsetnya udah hampir 500 miliar setahun. Kita masih di bawah itu. Tapi terobosan-terobosan yang kita buat, kerjasama yang kita buat, itu mungkin yang akhirnya dilirik oleh
PCRPP. Nah, jadi dari situasi ini yang benar-benar saya bukan orang Muhammadiyah, saya merasa bahwa Muhammadiyah itu menjadi suatu benar-benar membawa ke pintu gerbang jangan. Karena kita nggak bisa lepas dari itu, Pak. Untuk apa kita bermuhammadiyah? Nggak usah diucapkan sebenarnya, karena itu akan terjawab dalam hati. Kami semuanya itu secara profesional kita bayar. Gak apa-apa saya buka aja. Betul. Semuanya kita bayar. Kayak saya kesini, Pak, itu udah siap. Jalan dari Jakarta ke Semarang sekian. Nanti bicara sekian. Ini sekian, itu sekian. Udah ada. Semuanya dihitung di Romawi. Tapi ada tapinya nih, Pak. Kalau dibalikin nggak apa-apa. Kita sedekahin lagi nggak apa-apa. Tapi bukan harus yang diambil. Perjuangan antara daerah dengan katakanlah letak geografis pasti itu sangat menentukan. Kalau kemarin kami membeli tanah yang hanya 76 meter senilai 13,5 miliar. 575 meter. Repot kan, Pak? Artinya bagaimana gaya kita, teknik kita pasti berbeda, Pak. Tapi semangat bermuhammadiyahnya harusnya sama. Teman-teman senior dari PDM Sleman kemarin udah mampir ke situ, Pak. Bayangkan, nggak besar, Pak. 575. Sedangkan saya ke minggir, Pak. Beliau, tapi ini secara terbuka ini ya, bukan berarti menghina ya, tapi lebih kepada terbuka aja. Minggir kemarin mengajukan dana itu 100 juta untuk pengelolaan perkarangan melon. Betul ya, Pak? Artinya apa, Pak? Semangatnya sama. Strateginya berbeda. Jadi saya lebih melihat bagaimana Muhammadiyah harus punya strategi di tempatnya masing-masing. Contek harus Pak nyontek. Tapi jangan nyontek itu nyontek buta. Kami ya alhamdulillah kami ke Malaysia, ke PCIM Malaysia, keluar gitu. Mereka punya gaya-gaya yang berbeda. Kemarin tapak suci kita ke Kuwait. Daya serangnya beda-beda, Pak. Karena SDM-nya beda-beda. SDM terbagi dari sumber daya manusianya, dari potensi lahannya, semuanya berbeda-beda. Nah, jadi versi saya pribadi, yang saya agak dekat sekarang dengan Minggir gitu. Minggir dengan situasi 124 masjid. Pengurusnya itu kalau saya hitung dari bannernya itu 90 lebih. Kami, Pak, pleno 12. Kemarin satu udah kami diskualifikasi. Habis itu di majelis, rata-rata majelis itu maksimal 7. Majelis kami ada 6. Berarti 7 kali 6, 42 tambah 12. Ya banyak. Karyawan kami sekitar 170 orang, guru dan karyawan. Murid kami 1.400. Uang masuk kami itu minimal 25 juta sekali masuk satu orang. Uang bulanan kami 1,1.300.000 per orang per bulan. Tapi itu kondisi pada saat memang harus begitu di Jakarta. Bagaimana nanti dengan yang lain? Kemarin Jakarta Barat ke kami gitu.
Mereka nggak bisa menerapkan oposisi gaya di Jakarta Barat. Karena apa? Karena situasinya berbeda. Nah, jadi kalau kelihatan dari kayak begini, kenapa saya senang dengan katakanlah minggir gitu? Karena yang saya lihat itu perjuangannya luar biasa. Kemarin pertama kali saya ke minggir, waktu saya ketemu dengan Pak Jamaluddin Ahmad, LPCRPP, Ketua LPCRPP. Itu saya telepon Pak Ganimil, habis itu bilang, Bang di mana? Itu saya bilang, itu Pak Ganimil bilang, saya di rumah. Bang, tolong bisa di-share nggak rumahnya? Dia kaget, kenapa Pak Ganimil? Saya mau main ke rumah Abang. Saya datang, saya lihat. Yang pertama kali saya lihat daerahnya benar-benar agak ke pinggir. Habis itu ada sekolah Fransiskus, saya lihat situ. Habis itu diterangin. Itu saya sampai, benar perbedaan apa ya? Pengorbanan yang dilakukan teman-teman di pinggir dengan di Rawang. Bikin masjid modal 16 juta, dapatnya 1,6 miliar, betul ya? Iya. Masjid yang mualaf center. Habis itu, saya bilang pada saat Pak, saya sumbang 100 juta. Betul Pak? Pak Ganimilnya kaget. Pak, kenapa Bapak percaya sama saya? Lalu saya bilang, Bapak nggak ada duit aja, aset Bapak banyak. Jadi kelihatannya membuat perbedaan kita itu bagaimana masalah taktik pada situasi geografis yang berbeda. Bukan semangat, karena semangat harusnya sama. Kan nggak ada perbedaan semangat antara di Jakarta, Bandung, Jogja, atau lain-lainnya. Semangat bermuhammadiyahnya. Nah, alhamdulillah, Rawamangun dengan 70% katakanlah sekarang orang-orang muda yang di bawah 40 tahun. Ke depan kita memang mempunyai suatu kinerja yang sangat cepat berlandasan digitalisasi. Nah, untuk itu saya sarankan, bukan harus nih Pak, integrasi di Muhammadiyah juga itu sangat penting. Saya berkali-kali ketemu dengan orang-orang PP, permasalahannya sama Pak. Kader. Jadi kalau nanti saya bisa pesan Pak, karena ini rapat kerja sama Pak. Saya juga teman, kalau rapat kerja nggak boleh di unit Pak, nggak boleh di Jakarta, harus keluar. Iya Pak. Di LPCRPP itu Pak Jamal itu, dia maksimal rapat cuma 3 jam Pak. Setelah itu pasti dibubarin, pasti. Karena apa? Gak mau terlalu lama rapatnya. Pasti kalau udah lama Pak, itu gontok-gontokan terujungnya. Nanti kadang orang LPCR coba tanya deh. Karena habis ini saya ke minggir, habis itu saya harus ketemu juga dengan Pak Mutiullah. Habis itu Bang Dedi di SM. Nah, jadi dalam rangka itu, makanya saya dari sini ke minggir, habis itu ke SM, habis itu ke PP. Nah sekalian itu, insya Allah hari Rabu ke Jakarta. Gitu. Nah, jadi secara saya singkat ini harusnya 7 menit, tapi bagaimana saya bisa, insya Allah dengan pengamalan yang saya bukan orang Muhammadiyah, saya bukan orang yang latar belakang yang Muhammadiyah. Nama saya aja nggak jelas bagi Muhammadiyah. Tapi alhamdulillah banyak orang nggak nyangka kalau bisa dibilang Weli, Pasar Ibu lagi. Itu kan Kristen yang murtad. Iya. Kalau orang Kristen ngomong, orang Batak nih ngomong, itu si Weli, dia murtad karena keluar dari agama kita. Kan bahasanya begitu Pak. Karena mereka melihat dari agama Kristennya. Coba kalau kita lihat agama Islamnya, kan enggak itu. Nah jadi tantangan saya, dasar saya sebenarnya lebih berat ataupun lebih tantangan lebih besar mungkin dari bapak-bapak yang di sini. Muhammadiyah lahir di Yogyakarta, semuanya komponen ada di Yogyakarta. Saya rasa semangatnya harusnya melebihi dari Rawamangun. Gitu. Dan terakhir mungkin karena kemarin saya dari PDM Sleman ada mengatakan
kontribusi. Pak, kami di Rawamangun setiap tahun hampir memberi 1 miliar untuk PWM, PDM, PP, dan ranting. Kalau mau detailnya bisa kasih, tapi karena ini harus cepat-cepat aja. Jadi versi saya untuk ta'awun lah itu suatu kewajiban. Memang supaya unit yang ada di PDM harusnya tunduk dan patuh terhadap daerah. Gimana caranya? Itu tadi saya bilang semangatnya harus sama. Kalau strateginya nggak apa-apa, beda-beda. Yang terbaik yang tahu pasti PDM daripada saya kan gitu. Tapi bagaimana setiap di Jakarta itu mereka nyetor itu rata-rata saya sudah bilang ya, tapi saya ngomong Rawamangun aja lah. Pokoknya Rawamangun itu setahun itu kami menyetor hampir 1 miliar ke atas. PWM, PDM, ranting. Kalau Jakarta itu. Dan itu pasti diminta sama daerah. Pasti ditelepon sama wilayah. Besok kami ada acara gerak jalan di Monas tuh Pak, sampai Bundaran HI balik lagi ke Monas. Tapi karena saya udah janji, saya nggak ikut, ya teman-teman di sana ya. Itu, jadi supaya semangatnya enak Pak. Karena percuma juga kita ngomong ide-ide, tapi nggak ada pembakarnya kan repot juga Pak. Makanya organisasi itu harusnya dijalankan sesuai dengan fungsinya. Kalau memang itu kewajibannya, tagih Pak. Kalau misalnya memang itu haknya, minta. Dan saya rasa PWM di Jogja, PWM di Jakarta pasti selalu mendukung itu. Gitu. Sehingga di Jakarta pun PDM juga setiap rata juga sama Pak. Cuma kalau kesini kan kejauhan ya, ke Ungaran ya. Kalau kita biasanya di puncak dan pasti itu setahun sekali. Gitu. Itu yang bisa kadang-kadang. Dan mungkin nanti kalau ada pertanyaan Pak, karena lebih enaknya ke pertanyaan kayaknya Pak. Tapi kalau perjalanan Rawamangun dari tahun 62 sampai dengan saat ini hari ini, ya memang naik turunnya itu ada, tapi alhamdulillah di tahun kemarin kita bisa membuat sesuatu yang membanggakan minimal bagi senior-senior kita di Rawamangun. Itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Willy, sekitar 15 menit nggak ada, sudah mampu membuka kita. Ada 4 kata kunci yang kami simpulkan. 1, regenerasi atau pengkaderan. 2, agak asing sebenarnya, pendapatan, namun saya beri tanda gunung, aset. Yang ketiga, teknologi digitalisasi. Dan yang 4, strategi kekinian. Monggo kita buka 3 orangnya aja untuk monggo bertanya atau apapun, lebih mempertajam semangat kita untuk bermuhammadiyah lewat pengalaman Bang Willy di Jakarta Timur ini. Monggo, siapa ya? Belakang 1, Mas NK. 2, Pak LPCR, Pak Ustadz. Yang ketiga, dari Timur, sini ada? Ya, sementara 2 saja. Monggo, Mas NK. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Raja Pak Willy yang tadi disampaikan. Memang masalah yang sangat urgent di Muhammadiyah itu pengkaderan. Saya dengan sekretaris LPB kebetulan hadir malam hari ini. Itu kemarin juga pusingnya kenapa? Nyari kader-kader yang untuk bisa kita siapkan di tingkat cabang itu susah sekali. Nah, singkat saja, apa yang sudah dilakukan di Rawamangun untuk bisa memunculkan kader-kader atau program kaderisasi yang sudah disampaikan atau dikerjakan di Rawamangun? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Ustaz Prawoto, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas
Yang pertama, seperti tadi sudah disampaikan hal yang mungkin menjadi menarik oleh PJRPP untuk dijadikan unggulan dan mendapatkan predikat juara 1. Apakah yang menarik itu kaitannya dengan pengkaderannya? Apakah yang menarik tadi itu kaitannya dengan sumber pendapatan yang besar sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar kepada jajaran di atasnya di daerah bahkan sampai di wilayah, ataupun mulanya itu karena penggunaan sistem informasi manajemen yang di LPJRPP itu kan sudah ada program SIM-nya itu rapatmu, kemudian tulenmu ya, dan juga sekarang ada secara, dan apakah mungkin termasuk PJ Rawang itu yang sangat unggul, artinya menjadi yang pertama sangat tertib di dalam penggunaan sistem informasi manajemen dari LPJRPP itu atau tidak? Nah, itu pertanyaan kami. Kemudian yang terakhir adalah peran dari pimpinan yang di atasnya. Misalnya kan PJM Rawang itu di unggulan, peran PDM itu gimana di tingkat itu? Apakah juga kemudian berikan support atau bahasa Jawanya nanti benar bisa terus melakukan dewe ketoro bangun apik ya diusulkan aja itu bagus. Nah, itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, Ustadz Muhajir, dipersilakan. Dari pesantren ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada 3 hal yang ingin saya tanyakan kepada tamu kita yang terhormat pada malam hari ini. Ketika tadi Bapak Willy nanyakan itu, saya tadi langsung buka Facebook. Saya lacak nama jenengan. Terus saya buka juga IG. Kalau ketemu sekarang jenengan pakai kopiah, kalau ketemu di jalan mungkin kalau nggak pakai kopiah, saya juga nggak akan tahu kalau karena buta itu. Kok pakai kopiah? Kok beda sekali dengan fotonya? Ternyata fotonya ini menipu daripada aslinya. Pertama, saya tadi lihat jenengan backgroundnya kan sarjana teknik, Pak ya. Artinya Bapak punya latar belakang IT, betul ya? Nah, saya tadi belum lihat IT apa yang sedetail apakah IT yang digitalisasi dan juga IT yang Bapak maksud untuk menjadi PCM unggulan tadi itu yang pertama. Yang kedua, di PCM Bapak adakah AUM yang AUM mata air dengan AUM yang air mata? Ini kan banyak nih, AUM mata air dan AUM yang air mata. Nah, ini kesenjangannya itu luar biasa. Contoh di Pakom saja itu loh, ada AUM yang masuk pertamanya padahal di lereng Merapi itu masuk aja 12 juta SD itu. SD Muhammadiyah Pakem itu 12. SPP-nya per bulan 550.000. Karena saya pelaku, karena saya wali murid, jadi tahu. Nah, ini bagaimana di PCM Bapak kaitan dengan mengelola? Bagaimana yang bekerja atau karya-karya gurunya itu tidak merasa bahwa dia di air matakan dan di mata airkan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, setahu saya Jawa Barat itu atau Jawa DKI itu baru punya 1 pesantren, betul Pak ya? Di Jampangan, betul? Di Ki Haji Agus Hadi Kusuma itu ya, betul?
pesantrennya. Nantinya dari sisi pesantren, Jakarta ini untuk memproduksi kader-kader yang punya yang tafaqufidin, yang agama itu agak kurang. Sehingga kalau kita lihat orang luar melihat Jakarta itu orang-orangnya, pengurusnya itu banyak kepentingan. Masa kepentingan itu ya masuk di politik, di kayak apa ya, kayak di pemerintahan kan, di sana kan sumber informasi, semua informasi di Jakarta. Nah, bagaimana di PJ Bapak kaitan dengan masalah kaderisasi ustadznya, keulamaannya di sana? Itu aja Pak, poin 3 itu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya pengen lihat tuh Pak, aslinya coba jangan pakai nomor 2 Pak. Oh, betul berarti. Saya puji. Terima kasih Pak atas buka kopiahnya. Buka-buka ini. Saya kira masih banyak, namun kita batasi ini aja dulu begitu. Lain kali nanti kita tajamkan lagi. Insya Allah dalam waktu ketua cabang dan ranting Sleman akan kita undang beliau supaya lebih cerita lebih langsung ke fokus cabang dan ranting. Monggo Bang Willy, ada beberapa poin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak terima kasih karena kami nggak detail, Pak. Pertanyaannya agak bagus, habis itu maunya detail, habis itu bagaimana secara menyeluruh Rawamangun. Saya sebenarnya bawa slide, Pak. Cuman tadi bahasanya itu diselipkan di acara raker, jadi saya yang umum tadi. Pak Muklis. Pak Muklis pertanyaan agak mendalam gitu. Tapi saya bisa jawab dalam waktu kurang dari 5 menit sebenarnya. Mau aja, oh ya Bapak. Nah ini ya kan, saya serius buka semua sampai kacamata saya buka Pak. Saya juga nggak bisa baca, ternyata benar. Ya kan, Pak Muhajir, gitu. Saya pernah ketemu Pak Muhajir 4 kali ke Rawamangun, ya kan? Tapi ini lain ternyata. Ya jadi. Jadi satu-satu dulu pengkaderan. Alhamdulillah Pak. Kan tadi saya bilang itu permasalahan kita semua. Tapi alhamdulillah Rawamangun sekarang 70% itu dari angkatan muda. Kami pimpinannya dari 13 pleno itu 70% orang-orang muda. Nah, jadi bagaimana penarikannya? Kami menggalakkan IPM, kami menggalakkan AMM, ortom yang ada di PCM Rawamangun. IMM aja kami ada. Nah, itu pertanyaannya, bagaimana cara nariknya, Pak? Setiap memasuki ke Rawamangun, itu kami posisikan kepada masing-masing ortom. Kami punya pos-posnya. Secara cepat nih Pak, uang masuk ke PCM, uang muka itu, uang pembangunan itu 80% PCM, 20% kami kembalikan ke unit. Kalau untuk SPP kami balik, 80% kami balikin ke unit, 20% kami balikan ke cabang. Nah itu pertanyaannya, bagaimana kami mengelola uang itu? Yang pertama, dari 100% yang kami dapat 80, 20, 20, 80 tadi itu, 10% kami balikkan ke didasmen cabang. Habis itu sekitar 10% pokoknya saya lupa, tapi kan kalau mau nanti saya bisa ambil laptop, kalau misalnya agak lama saya buka ya, karena ini tapi dari situ kalau nilai saya ingat nih, tapi ini cuman karena untuk bicara cepat ya. Ortom itu rata-rata sekitar 25-50 juta setahun. IMM, IPM, NA, habis itu pemuda, itu rata-rata segitu. Kalau untuk di Dasmen itu sekitar 1 miliar setahun. Cabang nih. Habis itu untuk PCM-nya itu sekitar 8-9 miliar setahun. Itu pertanyaannya, untuk apa? Pak, dari situ kami membagi ke seluruh aum yang ada. Kalau Bapak tadi bahasanya pakai bahasa mata air. Karena itu di Muhammadiyah sering tuh, air mata dan mata air. Karena
tinggal dibalik ya Pak. Tapi kami Pak, setiap ada sekolah, panti kami punya 3 Pak. Kami sudah memberangkatkan 25 orang ke Timur Tengah, termasuk Istanbul, Turki, Mesir, Kairo, dan Mekah. 25 kami sudah kirim, dan itu sudah kami lapor ke PP, dan itu juga sudah kami bekali dengan Muhammadiyah. Bagaimana kemuhammadiyahannya? Karena salah satu panti kami itu, kami mendidik mereka itu hafal Al-Quran. Karena kalau keluar itu beasiswa, kan secara peraturannya minimal 9 juz atau berapa juz gitu. Dan itu nanti Bapak kalau ke sana, karena kemarin kita ke sana tuh Pak, kita ke sana. Tapi insya Allah saya janji saya akan bawa ke pantinya nanti. Saya akan bawa ke pantinya. Dan kita punya 3 panti. Dan itu setiap panti kami mensuplai sekitar 75 juta sebulan. Jadi satu panti itu 25 Pak. Di awal, kalau bahasa saya tuh kalau lagi speech itu Pak, saya lebih suka peraturan itu dibuat di muka supaya permainannya itu kelihatan indah. Saya begitu suka dengan peraturan itu di pertengahan jalan ataupun udah mau akhir periode. Saya takutnya nanti seperti wakil presiden. Saya mau peraturan itu di muka. Dan Bapak, begitu saya buka laptop, saya tidak akan merubah yang saya ketik. Bapak akan saya kasih 100%, berapa persentase yang saya lempar ke AU dan orto. Itu secara otomatis. Itulah kenapa kita membuat IT yang bagaimana uang masuk. Pendapatan kita itu naik turun. Tapi begitu katakanlah proyeksi pendapatan, itu nanti bukan berarti dia harus seperti proyeksi. Karena realisasi pendapatan itu yang real. Artinya by system ya? By system. Gitu. Semua kontrol by system. Anda itu kalau sudah katakanlah melebihi, dia akan lock. Jadi kalau misalnya unit nih Pak, itu anggaran kami itu sekitar 6 miliar lebih. Ini saya buka-buka ini Pak, nggak ada rahasia-rahasia benar nih. SD itu sekitar 6 miliar. Di luar bos itu kami bisa dapat sekitar 1,5 sampai 2 miliar. Tapi kalau itu sudah mendekati katakanlah 0, artinya sudah sesuai dengan anggaran 10, dia pakai 9, masih ada 3 bulan lagi, kan repot Pak. Nah itu masalah tuh Pak. Nah tapi bagaimana kita menjaga itu? Makanya kalau di Rawamangun Pak, kita IT ada orang sendiri. IT itu untuk kalau misalnya secara jaringan itu bukan jaringan, secara rekaman itu masalah. Karena kita pakai VA, kita host to host dengan bank. Itu masalah, itu ada sendiri orangnya. Untuk jaringan hardware, kita ada orang sendiri. Untuk iklan MC namanya kita media center, kita ada orangnya sendiri 2. Untuk keuangan, kita ada orangnya sendiri ada 4. Untuk sekretaris, sekarang saya bawa tuh Pak. Itu yang pakai baju lurus-lurus bawah hitam tuh Pak. Nah dia itu apa-apa pokoknya dia tuh Pak, nanti tuh Pak. Aris namanya. Dia anak IMM Pak. Semuanya saya ambil dari Ortom Pak. Di Rawamangun, di DKI Jakarta, Kebayoran aja masih di bawah UMR Pak. Betul? Karena waktu presentasi di bawah UMR kan dia bilang. Rawamangun itu semua upahnya udah di atas UMR. Iya, Pak. Kami mau benar-benar kami buat sekolah itu benar-benar profesional. Karena keyakinan kami kuantitas akan kalah dengan kualitas. Kenapa teman-teman kita di seberang dengan kuantitas yang kecil, kualitas yang tinggi lebih menonjol daripada kita yang secara kuantitas lebih banyak? Karena kualitas bisa jadi kita biasa-biasa aja. Nah untuk itu yang pertama tadi Pak,
Gimana caranya? Nah ini kan setiap strategi beda-beda ya Pak ya. Tapi jangan dibilang ini kok begitu, aminin aja Pak. Kalau kita setiap ada acara kita isi dengan orang-orang baru, dan orang-orang baru itu kita kasih jabatan, memang mereka harus aktif. Dan kalau di Rawamangun setiap kegiatan itu pasti ada transportnya Pak. Ketua nanti ada, sekretaris ada transport, rapat ada transport. Nggak apa-apa Pak, saya nggak apa-apa. Karena namanya ini kan tukar pikiran kan Pak. Nanti kalau saya salah, insya Allah nanti saya rubah. Di Jakarta, di Rawamangun sampai seperti itunya. Tapi ini pertanyaan unik ini pernah saya tanya ke PP Pak. Buat PP. Nah, pasti mau nunggu kan jawabannya kan? Ya kan? Kalau kita ketemu lagi, saya tunda di hari ini nih. Jawab aja sekarang. Nah, Nggak bisa tidur lagi. Pak Weli, selama sekolah itu, selama cabang itu mampu, itu sah. Pak, kami itu sekali rapat 130